Baik, mulai Bu ya. Boleh tanya sedikit profil? Profil ya Pak. Boleh ya. Oke. Galak nih hostnya. Takut saya. Bu lahir di mana Bu? Boleh silakan buat teman-teman barangkali belum terlalu kenal Ibu lahir di mana barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sekitar berapa menit lagi kita berbuka puasa. Tahan dulu ya. Tahan dulu, ini hari ini sesi lucu-lucuan aja sebenarnya. Mohon maaf terlambat 1 jam ya Pak ya, 1 jam lebih. Ya harusnya setengah 13.30 karena memang ternyata rapatnya di kantor staf kepresidenan baru selesai tentang ini persiapan libur Lebaran 2022, arus mudik dan arus balik dipersiapkan. Semoga kita semua bisa memberikan karpet merah ke para, istilahnya sekarang ternyata peserta lalu lintas Pak, bukan pengguna jalan. Peserta lalu lintas. Jadi bukan pengguna. Jadi mereka tidak menjadi objek, tapi mereka subjek. Jadi sama-sama mengatur untuk menjaga ketertiban. Nah, jadi namanya peserta. Jadi ikut serta dalam mengatur keamanan dan ketertiban serta kelancaran di jalan. Begitu. Aktif, gitu. Mereka aktif, bukan sebagai hal yang pasif gitu. Baru nih. Baru. Oke, itu kabarnya hari ini, hal yang baru. Oke, kalau saya itu saya ngerasain Indonesia Timur, Tengah, sama Barat. Gitu. Jadi saya ngerasain lahir di mana? Ya itu, makanya saya ngerasain Timur, Tengah, Barat. Sabar Pak, ini mau cerita prolog dulu. Gitu. Oke, saya lahir di Indonesia Timur di Maluku, kota Ambon. Udah itu aja kan? Oke. Masa kecil? Nggak penting ya? Berarti di situ tadi. Masa kecil masih di Maluku Ambon ya Pak ya? Ya masa kecil sebagian. Kemudian saya pindah Pak ke Indonesia Tengah, ke Sulawesi Selatan. Berarti pindah-pindah di Sulawesi Selatan. Kemudian masa gede dikit gitu. Nah itu baru saya ke Jakarta. Belum Pak. Masih ke Jawa Barat. Belum ke Jakarta. Nanti ke Jakartanya SMP. Siap. Jadi yang merasa perwakilan Indonesia Timur, saya mewakili, Tengah saya mewakili, dan Barat saya juga mewakili gitu. Saya sombong Pak, biarin nggak apa-apa. Oke, dikit ya ke orang tua boleh ya, izin ya. Iya. Ada nggak nasihat orang tua yang paling diingat? Nasihat orang tua yang paling diingat itu kalau mereka tuh nggak pernah ngasih saya terlalu tinggi. Jadi pokoknya apa-apa lihat kenyataan. Itu jangan terlalu ngelamun terlalu tinggi, lihat aja kenyataan yang ada, lakukan hal yang terbaik yang kamu bisa, gitu. Jangan pernah ada kesempatan yang kamu tidak ambil, gitu. Kemudian yang paling penting adalah ini Pak, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah itu langsung pamungkasnya itu. Gitu. Oke, terus ini sedikit lagi, kalau pendidikan Bu, yang seru-seru di pendidikan apa tuh Bu? Yang seru-seru di pendidikan apa ya? Ya saya ngerasain yang namanya TK di 2 tempat tuh, sempat di Jakarta, sempat juga di Makassar. Karena pindah-pindah tempat. Ya pindah-pindah SD, saya ngerasain 4 atau 5 SD, SMP di 2 tempat. Kemudian kuliah ya alhamdulillah bisa 4 tahun selesai dari target 5 tahun ya. Kuliah di UI. Di UI. Jakarta. Ya, jadi teman-teman yang agak-agak aneh, saya kalau ngelihat backgroundnya saya teknik mesin UI, walaupun memang program studinya teknik industri. Metal ya Bu? Metal. Kegiatan mengisi waktu luang ada Bu? Waktu luang, hobi, tidur. Enggak hobi. Itu tidak memberi semangat. Oh iya, oke. Jangan salah. Berikanlah hak untuk dirimu gitu. Pada saat kita memforsir habis-habisan, tapi jangan lupa ada hak untuk diri Anda. Untuk gizi, itu untuk fisiknya, untuk istirahat, emang waktu istirahat dikasih istirahat. Tapi kalau yang lain-lain standar Pak, saya nggak punya macam-macam, senangnya baca, nonton gitu. Sama olahraga, ngelihat olahraga kalau sekarang. Kalau dulu senang olahraga, kalau sekarang lihat olahraga. Apa? Any kind of sport gitu. Any kind of sport. Olahraga apa aja. Pernah tinggal Jakarta Selatan Pak, jadi saya ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris nyambung-nyambung. Jaksel ya? Gitu. Ya, Jaksel. Anak Jaksel. Oke. Idola Ibu siapa Bu, kalau boleh tahu? Idola. Kalau idola politis, Bung Hatta. Kalau idola olahraga, semua pemain sesuai dengan zamannya diidolakan gitu. Kalau aktor dan aktris sesuai dengan zamannya juga. Nggak penting banget saya menjawab. Ketahuan umur nanti. Iya. Nanti kalau saya sebut benar ketahuan umurnya gitu. Padahal udah banyak yang tahu ya.
Udah Bu, biar nggak panjang-panjang. Profil cukup ya. Ya, cukup. Sekarang cari pekerjaan. Waduh, ini yang berat ini. Nah, berat nih. Boleh cerita sedikit Bu perjalanan karir di Jasa Marga sampai di pensiunan kemarin? Oh iya, saya masuk Jasa Marga tahun 98, fresh graduate. Saya belum pernah kerja di mana-mana. Yang pertama kerja di Jasa Marga tahun 98, masuk di dulu namanya apa ya Pak? Manajemen operasi, kalau nggak salah MOP, saya lupa dulu namanya. Apa pengumpulan tol? Pengumpulan tol. Nah, namanya dulu pengumpulan tol. Maksudnya pengumpulan tol. Pak Bagus sebenarnya lebih tahu dari saya. Saya juga lupa nama-namanya. Kalau Pak Bagus ingat semuanya. Saya di pengumpulan tol. Kemudian saya baru keluar dari kantor pusat pengumpulan tol, namanya ganti-ganti, jabatannya ganti-ganti. Baru keluar itu tahun 2011 bulan Desember. Janger ya. Ke Jakarta Tangerang. Tapi sebelum Jakarta Tangerang saya sebenarnya pernah bareng sama Pak Nixon di CTC. Betul. Ada Pak Nixon di sini. Ada Pak Nixon, saya salah satu anak buah Bapak di CTC. Pernah jadi anak buah Pak Nixon di CTC. Kemudian saya jadi anak buahnya Pak Riki di Jakarta Tangerang. Pak Riki, DLJ ya, Pak Riki Dista. Kemudian masuk lagi kantor pusat, kemudian ke jangan terburu-buru katanya Pak. Nggak boleh buru-buru. Nggak boleh buru-buru. Ya bentar lagi ini buka puasa Bu, persiapan yang mau masak. Sorry. Agak diatur sedikit ya. Siap, oke. Nggak boleh buru-buru. Ya ginilah. Nah saya nggak bisa kalau nggak cepet-cepet. Amatir ya gini, seresiko amatir. Sorry. Ya udah deh. Agak pelan-pelan. Agak pelan-pelan. Oke. Coba dicontohin kayak gimana? Enggak, penjelasannya yang kurang panjang mungkin. Oke. Jadi saya terpaksa harus keburu-buru. Saya dari tadi suruh ngomong cepet-cepet banget soalnya di sana. Jadi ya, betul. Kebiasaan ngomongnya harus Lalin cepet-cepet. Kan nggak boleh pelan ya Bu ya. Oke, lalin nggak boleh pelan, harus lancar. Kalau pelan nanti dimarahin kalau speednya di bawah 60 km. Tapi nggak boleh di atas 100. Lanjut tadi Bu, karir masih kurang Bu. Oke, karir. Kemudian dari Jakarta Tangerang saya balik lagi ke kantor pusat. Nah, kantor pusat bosnya waktu itu Buli. Bareng tuh ketemu saya habis itu. Iya, bareng. Iya. Kemudian abis dari kantor pusat jadi kepala cabang, terus namanya apa dulunya, bukan kepala cabang ya, GM ya? GM. Itu dulu dong. GM Jagorawi. Baradi dulu kan. Iya, GM Jagorawi. Abis itu balik lagi ke kantor pusat. Terus di PHK tahun 2000 pas Covid 2020. 20 ya? 2020. Covid kan 2020 kan? Iya. Covidnya 19 tapi masuk ke Indonesia kan 2020. Kok Fitri itu? Kok Fitri gitu ya. Oke. Itu ya berarti ya? Ya. Berarti total karir Jasa Marga berapa tahun berarti? 98 sampai 2020. Tahun 98 sampai 2020. Nah, saya susah ngitung, harus pakai kalkulator. 22 ya? Berapa tahun, Pak? Coba dibantu pakai kalkulator. 22 ya? Iya, 22. 22 tahun ya? Oh, iya. Udah tua juga saya. Nggak ngaku aja. Walah. Oke, siapa lagi? Nah, ini udah mulai nih, Bu. Udah ke intinya nih kerjaan hari-harinya Ibu nih. Waduh. Apa kenangan manis saat Ibu memantau arus mudik Lebaran tuh, kan? Kenangan manis. Wah, kenangan manisnya itu kalau ngelihat orang buka puasa, kita di atas, suplai makanan belum datang. Di atas tuh kasih tahu teman-teman roster, nggak ngerti di atas di bawah tuh di atas di bawah mana. Teman-teman nih kalau pernah ke Cikatama, lokasi jalan tol dan lokasi gerbang tol itu nggak sejajar. Jadi lokasi gerbang tol tuh di atas. Bukan lantai, ke atas aja lebih tinggi gitu Pak. Lebih tinggi, kita ngelihat dari pekarangan ya kan, kita lihat dari halamannya, kita ngelihat keluar, kita ngelihat ke bawah. Nah, pengguna jalan itu melipir, karena one way itu melipir, minggir, cari tempat, kemudian ini turun dari mobil, saya pikir mau ngapain. Kemudian ini, gelar tikar, buka puasa makan, kita ngeliatin dari atas, nikmatnya gitu. Terus tawarin, Bu mau enggak, padahal lapar. Ransum belum datang. Logistik belum datang. Iya, cuman malu kalau kita ikutan di situ, Pak. Gitu. Berarti kan Bu tadi sempat bilang tuh ada one way, berarti 19 ya Bu ya itu ya? 2019 ya. One way. Karena kalau 2020 2021 ya teman-teman juga saya nggak tahu mudik nggak nih. Kan kalau nggak salah waktu itu ada larangan mudik ya. Iya, 2020 2021-nya himbauan untuk tidak mudik gitu. Lain-lain Bu, selain tadi ngelihat pengguna jalan yang makan pengalaman manis doang. Saya ada yang menjadikan barang manis, menyedihkannya kan manis semua, jangan ada yang menjadikan Pak. Manis kan. Manis cuman. Manis itu kalau makan bareng itu manis Pak gitu. Apalagi kalau pakai kolak kan gitu manis. Ya, pengalaman yang manis itu selain itu mungkin teman-teman yang pernah bareng saya dengan Jasa Marga nih Pak, dengan bersama Jasa Marga saya bisa keliling Asia, minimal bisa ke Guangzhou, bisa ke Korea. Ada yang ini K-pop lover, mohon maaf gitu. Kalau di Korea kami dapat ke sana. Pertanyaan keluar, ini memantau arus mudik Lebaran. Nah iya Bapak kan ada yang lain lagi katanya. Saya cuma ingatnya itu.
Berarti 2019. cuman Oke, kalau gelar gitu. tikar doang ya? Oh, satu lagi. Ada lagi. Pengalaman manisnya kalau Lebaran, kebetulan saya waktu itu di Jagorawi sempat. Di Jagorawi Lebaran, pengalaman manisnya sholat di sana. Sana tuh di mana? Di Jagorawi Pak, di Ciawi. Oh, Ciawi. Ya karena nggak keburu. Ya. Nggak tahu kenapa Lebaran orang senang banget ke puncak. Oh, ya. Apa hubungannya? Sholat id di puncak kan susah juga gitu. Nah tapi mereka pagi-pagi udah berburu karena biasanya jam 7 itu udah ini ditutup sementara. Turun dulu, dibersihin dulu, kemudian mereka baru bisa masuk. Gitu. Terus yang lain lagi, yang Lebaran lagi, pernah tahun berapa ya saya lupa. Waktu itu yang manisnya ini baru selesai sholat id, mau makan opor, wah udah ada yang manggil. Mbak Fitri, kita segera ke lapangan, ada masalah di lapangan. Manis kan Pak? Siapa tuh? Pak Sendi, siapa lagi? Pak Sendi kalau di situ ya, Anda membuat saya belum sempat makan opor. Sendok. Itu, biarin deh buka puasa nih sekarang. Jadi baru mau nyuap opor udah ada kondisi darurat di lapangan, jadi harus segera ke lapangan. 2000 berapa ya? 2000 waktu ada diskon, saya lupa. Tahun berapa tuh? Waktu ada diskon. Di dom dong ya, masih di. Iya, masih di dom. Diskon. Oke, next ya Bu ya. Iya. Itu manis apa pahit ya? Tapi manis lah Pak gitu. Manis lah. Manis. Ada nggak terlintas perasaan puas dalam pencapaian saat jagain Lebaran? Puasnya ada nggak? Nah, puasnya tuh pernah tuh waktu itu kan biasalah rombongan pembuat riuh biasanya kalau Budi Rut sama Pak Dirops waktu itu. Oh ya. Ya dipanggil ke DPR ke komisi, saya lupa komisi 5 terkait dengan perhubungan transportasi dan infrastruktur. Nah, itu mereka mengapresiasi waktu tahun 2019. Dianggap ya bahwa inilah aplaus besar buat para penyelenggara transportasi dan juga para BUJT yang secara keseluruhan, walaupun mungkin banyak yang ada beberapa yang nggak puas juga, tapi secara keseluruhan mereka puas terhadap penyelenggaraan Idul Fitri waktu itu tahun 2019. Mudah-mudahan tahun ini kita semua ikut bisa berpartisipasi dan TKA lancar, aman, nyaman untuk para peserta lalu lintas mudik Lebaran. Cukup. Oh, ya. Udah cukup, nggak buru-buru kan? Enggak. Santai agak kita atur iramanya supaya pas waktunya. Nanti ngomongnya sama Pak, cuma nanti ngomongnya agak lambat. Jadi gitu Pak. Lucu juga. Apa ada nggak Bu perilaku positif teman-teman yang harus dijaga di lapangan? Apa kira-kira yang perilaku positif untuk teman-teman? Nah, gini, kalau di lapangan di lapangan itu intinya banyak banget hal yang harus adaptif Pak. Jadi harus segera dilakukan perubahan. Akhlak dong, adaptif bagian dari. Iya, bagian dari akhlak. Menurut saya tuh akhlak benar-benar harus diterapin di lapangan. Jangan cuman akhlak di kantor pusat aja atau di belakang meja aja di kantor. No. Itu di lapangan juga akhlak harus dilaksanakan. Khususnya memang yang teman-teman di lapangan bahwa kalau misalnya ada perubahan itu harus segera Pak. Kemarin tuh waktu sempat harus ada Palimanan waktu Lebaran, saya cerita Lebaran lagi, Palimanan yang arus baliknya itu minta diloloskan. Nah kemudian peralatannya kan nggak bisa baca asal Kali Kangkung. Nah peralatan tol asal Cikampek ini cuma bisa baca Palimanan, kemudian Kertajati, pokoknya asal Cipali. Cipali. Klaster 1 kan, klaster 1. Nggak bisa. Berarti jelasin Ibu klaster 1 apa sekalian? Klaster 1 itu dari Cikampek ini ngerjain biar dapat pelan-pelan, oke. Iyalah. Klaster 1 itu dari Cikampek sampai ke Palimanan. Klaster 2 dari Palimanan sampai Kali Kangkung. Klaster 3 itu dari Kali Kangkung sampai Warugunung. Klaster 4 Warugunung dan seterusnya seluruh Jawa Timur. Yang udah pernah lewat pulang pergi lewat Trans Jawa mungkin udah apa ya gerbang-gerbang itu. Kalau yang belum coba lihat di peta. Emang enak begitu. Ya tadi positif udah Bu ya. Positif. Down-nya apa Bu? Yang nggak boleh Bu? Nggak boleh kita. Nggak boleh ngeluh pasti ya. Ngeluh boleh tapi dalam hati aja, tapi di luarnya tetap semangat. Ya, siap. Karena ngeluh kan bagian dari ini Pak, manusiawi katanya. Ngeluh boleh dan mengeluh juga kepada pencipta gitu ya. Ngeluhlah terhadap pencipta, mohonlah kepada pencipta diberikan kekuatan untuk tetap semangat bekerja dan beribadah. Itu amanat orang tua tuh yang terakhir. Ya, betul. Menjalankan perintah menjauhi larangan. Ya, betul sekali Pak.
Nah, Don itu jangan sampai gini loh. Ada ada customer kita. Customer saya maksud bukan pengguna jalan ya, seluruh customer kita yang punya usulan, rekomendasi yang bagus atau punya komplain, kita kemudian dalam tanda kutip ya nyuekin atau tidak mengindahkan gitu. Apapun rekomendasinya secupu, pakai bahasa sekarang nih, secupu apapun rekomendasinya, tolong diperhatikan. Jangan-jangan hari ini cupu, tapi kira-kira tahun depan itu rekomendasi yang harus dijalankan. Gitu. Jadi menurut saya tidak pernah ada komplain yang harus ditinggalkan, tidak pernah ada rekomendasi yang tidak diindahkan. Didengerin. Ya. Dievaluasi. Dievaluasi. Nah, tinggal dicek kapan bisa diterapkan, kira-kira gitu. Agak pelan lagi Bu, hampir habis pertanyaan soalnya. Oh, hampir habis. Oh, host bisa masuk? Kalau pertanyaan hampir habis. Masih ada, masih ada. Tenang, sabar. Ini saya ini nggak asik banget loh, behind the scene-nya saya omongin semua loh. Oh, oke. Oh iya. Tar dulu. Ibu punya tips nggak Bu supaya roster bisa panutan atau jadi role model? Nah, Ibu kan jadi role model tuh. Role model? Sri Kandi sembarangan. Sri Kandi, waduh. Kalau saya satu, pertama basic dulu, masuk jasa marga, value-nya mesti sama Pak. Akhlak dulu. Apakah Anda sudah berakhlak? Ini ada 51 anak baru, mestinya dengar juga nih ya. Roster yang baru ya, ada 51 orang. Iya. Karena kalau mau jadi role model kan minimal harus sama dong. Nah, biar bisa jadiin role model berarti harus sama. Akhlaknya dimengerti dulu, akhlak tuh apa sih? Kemudian dipahami, kemudian dilaksanakan secara konsisten. Nah, ini agak susah nih Pak secara konsistennya. Kadang-kadang teman-teman suka lupa nih. Nah, istiqomah tuh berat tuh. Istiqomah berat tapi bukan impossible Pak. Ya. Sehingga sebenarnya semua dari kita ini bisa sebenarnya kalau kita berkeinginan kuat untuk melaksanakannya. Ada niat. Gitu. Betul. Niat baik. Betul. Itu Pak, kira-kira kalau menurut saya akhlak dulu. Kemudian pelajari pekerjaan Anda seperti apa, terus mengetahui kompetensi Anda seperti apa. Ada nggak sih gapnya? Kalau ada gap, sampaikan kepada atasan Anda, rekan sejawat Anda. Bisa ke Bapak langsung nggak nih? Bisa. Saya gapnya ini Pak, sehingga menurut saya perlu pembelajaran seperti ini. Nah, itu harus disampaikan minimal ke atasan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sampaikan bahwa menurut saya kompetensi saya di level ini atau saya bisanya gini, sementara jabatan saya menuntut saya harus bisa misalnya membaca huruf kapital gitu ya. Misalnya ada requirement kompetensinya harus bisa bahasa Perancis gitu Pak. Sementara kompetensinya nggak bisa gitu kan disampaikan. Wah, saya perlu khusus nih ternyata karena jabatan saya persyaratannya harus bisa bahasa Perancis gitu. Gampangnya misalnya gini, biasanya teman-teman kan latar belakangnya sebagian besar kita sipil ya, engineer kan. Kemudian masuklah jadi struktural sehingga mau nggak mau mesti tahu tentang baca minimal laporan keuangan gitu. Nah, kalau laporan keuangan sederhana mungkin bisa dipelajari, tapi ada beberapa rasio-rasio yang menurut saya perlu ada entah kursus entah apa gitu yang harus belajar. Nah, itu menurut saya kompetensi yang harus dipunyai, sehingga menurut saya penting tahu jabatannya itu fungsinya mau seperti apa, requirement-nya seperti apa, kompetensi Bapak Ibu Saudara sekalian itu sampai di level mana, sehingga bisa tahu kelemahannya. Nah, kelemahannya ditutup. Menurut saya jangan pernah menutupi kelemahan. Kelemahan itu bukan ditutupi tapi disampaikan dan minta minta segera untuk dilakukan pelatihan gitu, atau mentor coaching atau pendampingan juga bisa gitu. Kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi role model, kalau saya dulu, karena saya bilang tadi kan saya senangnya nonton film. Saya nonton Star Wars, saya senang karena di Star Wars itu ada yang namanya Jedi yang punya padawan Pak. Jadi masing-masing Jedi, kesatria Jedi itu selalu punya, kalau sekarang istilahnya apprentice kali ya, kalau yang Trump tuh apprentice gitu, harus punya seseorang, seberapa orang atau mungkin banyak orang gitu yang nanti suatu saat bisa sebagai penggantinya. Jadi kalau istilah keren SDM-nya kaderisasi ya Pak ya. Cuma kan saya gaya biar talent. Ya talent. Ada talentnya buat nggak cuman Anda yang hebat, tapi Anda lebih hebat lagi kalau Anda bisa meng-create talent yang lebih hebat dari Anda. Betul. Itu menurut saya. Udah Bu, udah ya. Udah ya. Cukup dulu, masih kurang. Ada pertanyaan ya. lagi. Ini ada apa pesan Ibu untuk teman-teman dalam menyambut Lebaran tahun ini? Lebaran sebentar lagi. Ya, itu lagu kesayangan saya. Lagu kesayangan saya yang bikin deg-degan. Bentar lagi loh Bu, 20 hari lagi. Seperti saya bilang tadi, 1, Bapak Ibu
tolong hak tubuhnya jangan diabaikan. Artinya kalau memang perlu vitamin, makanan bergizi, jangan minum boba terus nih, terutama anak-anak rekan-rekan yang ini nih baru nih, senangnya makan manis gitu ya. Tolong, walaupun kata-kata lama 4 sehat 5 sempurna, menurut saya sih masih tolong dijaga asupan makannya, tolong dijaga jangan sering begadang gitu. Nonton stripping nggak apa-apa, tapi ingat ada hak tubuh yang kalau jam 11-12 itu hati itu harus berproduksi mengeluarkan racun. Nah, itu harus diberikan haknya. Kemudian juga pelajari bahwa tahun ini adalah tahun pertama setelah Covid yang dibebaskan untuk mudik, sehingga ada demand atau ada pengguna jalan yang kapasitasnya akan keluar dari Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau tempat-tempat lain, biasanya sih di Medan juga ya Pak ya, yang akan menggunakan jalan tol, sehingga kapasitas jalan tolnya itu bahkan tidak sanggup menampung para pengguna jalan, peserta lalu lintas mudik yang akan volume di atas ya, kapasitas. Volume yang akan mudik akan jauh di atas kapasitas jalan yang kita sediakan, sehingga banyak rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan baik oleh kepolisian maupun yang ditetapkan oleh perhubungan. Bahkan sampai ada, kalau kontraflow mungkin udah biasa ya, tapi ini one way. Kemungkinan Gage jadi nggak Bu Gage? Gage ada, jadi ada, saya nggak bisa bilang sekarang, tapi ada potensi CF kontraflow, one way dan Gage mungkin bisa masing-masing berdiri sendiri atau mungkin bisa mix Pak. Masih baru alternatif untuk digodok lagi Bu. Ya betul. Tapi SE-nya sudah keluar, potensi itu ada. Nanti yang melakukan pengumuman dalam hal ini pemerintah, cuma saya belum tahu siapa Pak yang akan mengumumkan. Pasti CF sama one way ya. Ya CF one way dan Gage satu lagi. Tinggal tanggal-tanggalnya. Ya kan? Betul, tanggal dan waktunya tanggal Pak. Waktunya kapan. Bu tadi kan Ibu bilang jiwa badan apa? Hak dari hak badan. Ya. Nah kalau hak jiwa gimana Bu? Nah hak jiwa. Kalau yang Muslim, jangan lupa mumpung bulan puasa, perbanyaklah beribadah. Itu ngomong ke diri saya sendiri, soalnya saya bandel juga nih. Itu mengingatkan diri sendiri. Iya, mengingat diri sendiri sebenarnya gitu. Saya belum pernah, sampai sekarang belum tadarusan Pak. Iya, jadi karena kecapean, jadi kadang-kadang lupa. Jadi ibadahnya diperbanyak. Tadinya ibadah sunnah yang cuma selewat-selewat saja, jadikanlah jadi ibadah penuh. Nah, kepada rekan-rekan yang lain, jalankanlah, karena jiwa Anda juga perlu vitamin untuk menjadi lebih baik lagi. Nah sekarang kalau yang di jalur Bu, ya kan mungkin ya nggak sempat tadarus, nggak sempat apa seadanya, tapi melayani pengguna gitu kan. Itu gimana tuh kira-kira? Ya kalau Islam kan saya sih gampang banget, zikir Pak. Gitu. Kapan saja dimanapun mengingat Allah, mengingat pencipta kita itu kapanpun dimanapun gitu Pak. Dan sekali lagi kalau saya kemarin diingetin lagi ya, bahwa pekerjaan ini jadikanlah atau diniatkanlah jadi ibadah Pak. Betul. Jadi jangan cuma kita dapat capek aja, tapi kita dapat ibadahnya juga. Karena kan kita memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Membahagiakan orang lain. Alhamdulillah. Untuk menuju ke kampung halamannya. Iya. Menuju dan pulang Pak, balik lagi ke Jakarta betul, Pak. Iya. Mudik balik. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Serius terus pertanyaannya. Enggak lah, ini kan bercanda nih. Bagaimana perasaan Ibu berada di posisi jabatan saat ini sebagai Direktur Operasi? Operasi pertama. Iya, perasaannya setiap hari under pressure atau gimana? Kalau under pressure nggak boleh Pak, katanya. Under pressure nggak boleh. Menikmati pekerjaan ini, menjadikannya sebagai kesempatan untuk dapat berbuat menjadi lebih baik lagi Pak, memberikan apa yang bisa, apa yang kita punya, minimal untuk diri saya sendiri. Apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Ya, kita punya apa yang kita bisa, minimal untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah kalau ada manfaatnya untuk Jasa Marga. Ini terakhir. Nanti biar habis ini kita kasih pertanyaan pada para roster kan Bu ya. Okay. Untuk di kolom chatting mungkin udah banyak. Pertanyaan terakhir Bu, makna kesuksesan menurut Bu Fitri apa? Makna kesuksesan pada saat diri Anda sendiri merasa bahagia. Ibu udah? Hah? Udah bahagia belum? Kalau bahagia udah selesai Pak, berarti. Oh belum ya? Iya. Kalau sukses itu kan tidak pernah ada kata puas untuk menjadi lebih baik gitu. Tidak pernah,
Tapi saya ingat dulu kata Pak Doni, sukses kejar terus, kebahagiaan kejar terus, tapi sukses terus tapi jangan lupa bahagia kayak gitu. Jangan lupa bahagia. Pak Doni Arsa, sekarang yang di Rut SIG. Pesannya satu lagi, pokoknya pesannya gitu, jangan lupa bahagia. Itu mana kesuksesan Bu ya. Tapi Bu sekarang masih kayak kerasa sukses banget atau belum menuju sukses atau gimana? Kalau saya sih belum Pak, tapi tidak boleh juga tidak mensyukuri nikmat, tapi tidak boleh berpuas diri gitu. Nggak jawab pertanyaan ya sudah apa-apa juga. Menuju lebih sukses ya Bu ya. Iya. Oke,